Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang indera pengecapan, di mana materi pertama akan dijelaskan oleh Hafizah. Kepada Hafizah disilahkan. Indera pengecap itu adalah indera yang berfungsi untuk merasakan rasa makanan dan minuman. Organ utama indera pengecap adalah lidah. Pada permukaan lidah itu terdapat tonjolan kecil yang disebut papila. Di dalam papila terdapat kuncup pengecap yang berisi sel reseptor rasa. Reseptor inilah yang menerima rangsangan berupa zat kimia dari makanan dan minuman yang larut di dalam air. Pada gambar terdapat papila dan bagian lidah yang lainnya, di mana salah satunya terdapat papila circumvallata. Papila ini terletak di bagian belakang lidah, berukuran besar dan banyak mengandung kuncup pengecap, terutama pK terhadap rasa pahit. Jadi, papila circumvallata ini adalah pengecap untuk rasa pahit. Kemudian ada namanya papila fungiformis. Papila ini tersebar di bagian depan dan tengah lidah, terbentuk seperti jamur, berfungsi mendeteksi rasa seperti manis, asin, dan asam. Kemudian ada papila foliata. Papila ini terletak di samping lidah, berperan dalam membantu mendeteksi rasa. Lebih aktif pada anak-anak biasanya papila ini. Selain papila, terdapat juga bagian lain seperti sulcus medianus. Dia membagi lidah menjadi bagian kanan dan bagian kiri. Kemudian ada tonsillas lingualis dan tonsillas palatinas, yang mana berperan dalam sistem pertahanan tubuh. Dan yang terakhir ada bagian arcopalatofaringeo, yaitu membantu proses menelan makanan dan minuman. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dea. Baik, materi selanjutnya yaitu mekanisme kerja indera pengecap. Dimulai ketika makanan masuk ke mulut, lalu dikunyah dan bercampur dengan air liur. Zat makanan yang sudah larut akan masuk ke pori-pori kuncup pengecap dan penyentuh sel reseptor. Selanjutnya, reseptor mengubah rangsangan kimia menjadi impuls saraf. Pada rasa asin, ion natrium atau Na+ masuk ke sel reseptor dan menyebabkan depolarisasi. Pada rasa asam, ion hidrogen atau H+ merangsang sel reseptor. Pada rasa manis, gula mengaktifkan reseptor protein G. Pada rasa pahit dan umami juga terjadi reaksi kimia tertentu pada reseptor. Setelah itu, impuls saraf diteruskan ke otak melalui saraf sensorik. Lalu, otak menafsirkan rasa tersebut menjadi manis, asin, asam, pahit, atau umami. Berikut gambar mekanisme indera pengecapan. Menurut penelitian, sedikitnya telah dikenali 3 reseptor kimia yang mungkin ada pada sel-sel pengecap, yaitu reseptor natrium, reseptor kalium, reseptor klorida, reseptor adenosin, reseptor inosin, reseptor manis, reseptor pahit, reseptor glutamat, dan reseptor ion hidrogen. Artinya, semakin asam suatu makanan, semakin kuat pula sensasi asam yang terbentuk. Yang kedua yaitu rasa asin, dihasilkan dari garam yang terionisasi, terutama karena konsentrasi ion natrium. Kualitas rasanya berbeda-beda antara garam yang satu dengan garam yang lain. Karena beberapa garam juga menghasilkan sensasi rasa selain asin. Kation garam, khususnya kation natrium, terutama membentuk rasa asin, tetapi anion juga berperan, walaupun itu kecil. Yang ketiga ada rasa manis, tidak dibentuk oleh suatu golongan zat kimia saja. Beberapa zat kimia yang menyebabkan rasa ini adalah gula, alkohol, aldehid, keton, amida, ester, beberapa asam amino, beberapa protein kecil, asam sulfonat, asam halogenasi, dan garam-garam anorganik dari timah dan berilium.
Yang keempat ada rasa pahit. Seperti halnya rasa pahit tidak dibentuk oleh satu tipe agen kimia. Yang memberikan rasa pahit hampir seluruhnya adalah substansi organik. Dua golongan substansi yang cenderung memberikan rasa pahit adalah: yang pertama ada substansi organik rantai panjang yang mengandung nitrogen. Yang kedua ada alkaloid yang meliputi banyak obat yang digunakan dalam obat-obatan seperti quinin, kafein, strychnine, dan nikotin. Yang terakhir ada rasa umami. Umami dalam bahasa Jepang berarti lezat. Untuk menyatakan rasa kecap yang menyenangkan, yakni secara kualitatif, dengan rasa asam, asin, manis, atau pahit, umami merupakan rasa yang dominan yang ditemukan pada makanan yang mengandung glutamat. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Firly. Materi selanjutnya yaitu dalam Al-Quran, indera pengecap berhubungan dengan nikmat makanan dan minuman yang diberikan Allah kepada manusia. Pada surat An-Nahl ayat 67, Allah menyebutkan buah kurma dan anggur sebagai rezeki yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa manusia diberi kemampuan mengecap rasa agar dapat menikmati karunia-Nya. Pada surat Al-Insan ayat 21 disebutkan, minuman yang bersih sebagai kenikmatan yang diberikan Allah. Indera pengecapan membantu manusia merasakan kesegaran dan kenikmatan minuman tersebut. Jadi, indera pengecap bukan hanya berfungsi secara biologis, tetapi juga menjadi bukti kebesaran Allah karena manusia dapat menikmati rasa makanan, membedakan yang baik dan buruk, serta menyukuri nikmat yang diberikannya.